Shalom, selamat malam. Kita berjumpa pada malam hari ini dalam bacaan harian yang diambil dari buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Bab 16, Penutupan Pintu Kasihan. Pemaksaan undang-undang hari Minggu mendahului penutupan pintu kasihan. Tuhan telah menunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa patung binatang itu akan terbentuk sebelum pintu kasihan ditutup. Karena ia akan menjadi ujian besar bagi umat Allah dengan mana nasib mereka untuk selama-lamanya akan ditentukan. Apa itu patung binatang dan bagaimana itu terbentuk? Patung itu terbuat dari binatang bertanduk dua dan merupakan sebuah citra bagi binatang itu. Itu juga disebut patung dari binatang itu. Dan untuk mengetahui bagaimana rupa patung itu dan bagaimana itu terbentuk, kita harus mempelajari ciri-ciri dari binatang itu sendiri, yaitu kepausan. Ketika gereja yang mula-mula itu menyeleweng karena menyimpang dari kesederhanaan Injil dan menerima upacara-upacara serta adat istiadat kekafiran, gereja itu pun kehilangan ruh dan kuasa Allah. Dan demi mengendalikan hati nurani manusia, gereja mencari dukungan kekuasaan duniawi. Akibatnya adalah kepausan, sebuah gereja yang dikendalikan kekuasaan negara dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuannya, khususnya untuk menghukum para bid'ah. Agar Amerika Serikat dapat membentuk sebuah patung binatang itu, maka wewenang keagamaan harus menguasai pemerintahan sipil begitu rupa sehingga kekuasaan negara akan digunakan juga oleh gereja untuk mencapai maksud-maksudnya. Patung bagi binatang itu melambangkan bentuk Protestanisme murtad akan dikembangkan bila mana gereja-gereja Protestan hendak mencari bantuan dari kekuasaan sipil untuk memaksakan ajaran-ajaran mereka. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat, kasih karunia Tuhan yang kami boleh rasakan. Pada malam hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, tolong kuatkan dan teguhkan kami dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus diperbaharui hubungan kami dengan Engkau. Dan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami sehingga kami akan bisa hidup sesuai dengan kehendak-kehendak Tuhan. Dimanapun umat-umat Tuhan berada saat ini, biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bagian kami semua. Kami akan tetap setia walau apapun kondisi yang Tuhan akan izinkan kami alami. Biarlah kami akan terus mengandalkan Tuhan dan akan terus berserah kepadamu. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami dikendalikan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.